Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk berkat rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya pada hari ini Tuhan yang memberikan pada kami pengertian atau kebenaran daripada firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Nah, itu lucu juga itu bandonya ya. Kamu mau jadi koala atau mau jadi apa? Oh, memang mau jadi koala. Bagus. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya tadinya harapan saya dikasih kesempatannya di hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena saya tadinya mau mengangkat tema Halloween. Karena Halloween itu tanggal 31 Oktober, Selasanya. Jadi supaya kita belajar sedikit tentang Halloween. Tapi ternyata saya lihat jadwal, saya hari Jumat, hari ini ya. Lalu pada saat saya lihat jadwal itu, saya lihat jadwal sebelumnya Pak Sony hari Senin. Oh, menarik nih. Saya paling seneng ngelihat Pak Sony. Kenapa? Mungkin satu-satunya orang di KSM yang selalu buat saya tersenyum itu Pak Sony. Asik. Karena saya punya histori sama dia sebenarnya. Tapi saya selalu tersenyum. Setiap lihat muka dia belum ngomong, saya udah ketawa. Dia juga sama. Lihat saya juga udah ketawa duluan. Jadi berhubung Pak Sony kemarin hari Senin menyampaikan baju putih, hari ini saya baju Hitam. Oke. Jadi saat saya kasih bahan ini ke Enos langsung ketawa. Kok bisa Pak? Ya, saya terinspirasi pada saat Pak Sony menyampaikan tentang baju putih. Jadi buat saya pribadi ya, di bulan ini saya lebih banyak pakai baju hitam. Kenapa? Karena di bulan ini saya banyak mengalami hal-hal yang cukup aneh dan membuat saya sedih. Ya, kita semua tahu ya bahwa di awal bulan saudara kita Pak Kosman mana? Nggak ada ya? Pak Kosman kehilangan ibunya. Ibunya yang namburu saya berarti, karena ya baru hasibuan dan masih saudara. Lalu di saat itu, pada saat saya dapat berita itu, saya sempat ngomong ke Rizky kalau nggak salah ya, atau Yahya ya. Saya sempat ngomong, wah ini kalau ada saudara saya yang meninggal nih, biasanya runtutannya di sekitaran saya banyak yang meninggal. Saya langsung ngomong, betul Rizky? Yahya ada nggak? Oh, nggak ada. Saya kayaknya ngomong sama Rizky, sama Yahya, sama beberapa orang lah. Saya nggak ingat siapa aja. Lalu nggak berapa hari setelah itu, anak daripada karyawan Santosa, Pak Wilter, meninggal. Nggak nyampe 2 hari ya, meninggal. Itu Wilter itu sahabat saya juga. Dulu gereja di Sunter, kemudian saya masukin kerja di Santosa, kurang lebih saya kenal 15 tahun. Posman saya kenal hampir 20 tahun. Wilter 15 tahun. Gak berapa lama setelah itu, mertua Ibu Sanggul ya. Ibu Sanggul ini teman gereja saya. Jadi teman gereja ini, teman sekolah minggu. Lama juga kita kenal Bu ya, 20 tahun. Ya kan? Lalu si Jafar sakit. Wah, saya sempat bilang, wah ini bakal lewat ini kawannya. Karena dia sakit 2 minggu dan memang dia sakit tidak bisa gerak. Dan dia pas, salah satunya yang saya ceritakan tuh Jafar. Saya bilang, wah biasanya nih Pak kalau udah 1-2 ada berikutnya nih. Biasanya teman kantor. Sakit dia. Wah dia itu stres, betul-betul stres dia itu. Dia pas udah masuk kerja saya bilang, wah Pak selamat loh. Gue bilang, iya Bang. Saya di mimpi saya bilang jangan saya diambil dulu katanya. Ini masih banyak tanggungan. Oh bagus Pak, lo selamat. Nah kemudian di kurang lebih setelah kejadian dari mertua ya, saya ada ketemu orang transaksi sama yang bersangkutan. Dia masih senyum sama saya. Besoknya dia meninggal. Orang yang bertransaksi sama saya berarti kan berhubungan sama saya, kenal dekat sama saya. Nah, waktu itu saya bilang sama Rizky, ini minimal 5 orang. Satu lagi kan. Rizky udah, jangan Pak. Rizky jawabnya gitu terus. Jangan, ini kayaknya ada nih satu lagi nih, siapa nih teman kantor? Saya bilang gitu kan. Jangan Pak. Kata Rizky begitu terus kan. Ya kita coba bahas itu ya. Dan ternyata pas kemarin hari Rabu ya. Kita kapan? Selasa ya, Komsel. Teman saya telepon.
sahabat saya di kuliah. Sahabat saya di kuliah yang sampai sekarang masih komunikasi, ngobrol, dia kontraktor juga. Saya cuma iseng, saya pikir saya udah gak ketemu dia kurang lebih 2 tahun lah. Saya cuma iseng, anaknya udah berapa gitu. Lalu dia bilang, anak saya baru kemarin meninggal. Jadi itu sangat menyedihkan buat saya. Berarti ya udah, kalian tenang aja, udah pas 5 ya, aman. Enggak dari kalian enggak ada lagi lah. Jadi udah aman, udah lewat, udah 5. Soalnya saya nungguannya cuma 5. Jadi jangan banyak-banyak. Enggak saya bilang 10, kalau saya suruh bilang 10 masih hati-hati kalian rawan. Jadi memang akhir ya, walaupun saya nggak banyak, mungkin pada saat Pak Winter saya pakai baju hitam. Waktu Pak Posma itu kan saya nggak pakai baju hitam. Waktu itu hari Senin ya kita pergi ya ke sana ya. Kemudian untuk Ibu Sambo saya nggak bisa hadir juga. Untuk yang orang saya bertransaksi saya juga nggak bisa hadir karena itu di Kerawang. Kemudian untuk teman saya juga saya nggak bisa hadir, saya cuma sampaikan ke sokawanya. Nah, terkait dengan itu semua, buat saya berarti baju hitam ini saya alami selama bulan ini. Maka kok pas gitu ya sama sahabat saya ini Pak Sony, dia bilang baju putih, saya mau bawa baju hitam. Jadi kita yin dan yang ya. Jadi kamu si yin, saya yang. Mulai sekarang kita panggil namanya yin dan yang. Oke, lanjut boleh. Nah, hitam. Nah, hitam, kegelapan. Lawan dari putih. Udah pasti hitam, putih ya. Hitam, putih. Bila tidak ada hitam, maka putih tidak akan pernah ada. Kita lihat kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Boleh ditampilkan firman Tuhan. Boleh dibacakan Pak Enos? Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Inilah karya penciptaan yang pertama. Kejadian tadi kejadian 1 ayat 2 tadi, maaf. 1 ayat 2. Naik ke atas. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Artinya gelap. Artinya hitam. Loh, kok bisa? Berarti orang hitam duluan dong daripada warna putih. Ya, hitam dulu dong, gelap dulu. Kalau di King James Version itu darkness, hitam, gelap gulita, hitam yang sangat-sangat blackness, hitam yang sangat-sangat sehingga tidak ada apapun yang bisa dilihat di sini. Darkness, sangat-sangat hitam. Berarti kalau saya bukan teolog atau filsuf, saya justru melihatnya berarti hitam duluan daripada putih. Nah, ini suatu hal yang menarik. Ada punya handphone? Hah? Punya. Ada yang punya? Boleh diangkat handphonenya? Yang pegang aja. Jangan dinyalain dulu. Handphone Anda warna apa? Layarnya? Hitam. Hitam. Begitu dipencet berwarna putih atau berwarna yang lain. Jadi buka, kan masih ada fotonya. Nah, kan ada warna-warna lain gimana sih? Ya kan begitu dipencet kayak saya ada foto anak saya dia langsung berwarna. Tapi basicnya apa? Hitam. Gelap. Kalian suka nonton TV? Kalau mati TV-nya warna apa? Hitam. Basicnya hitam dong. Jadi segala sesuatu yang berdasarkan hitam bisa memberikan cahaya. Dia adalah dasar dari untuk suatu warna. Bayangin, hitam yang jelek. Oh, kalau pas saya lagi bikin bahan khotbah ini, Ibu Norma udah marah-marah sama saya. Hitam itu iblis, hitam itu si Lucifer. Ya enggak, saya akan sampaikan ini bahwa pada dasarnya sebelum Tuhan Allah melakukan suatu penciptaan, hitam itu adalah suatu warna yang sudah ada, sudah nyata. Jadi sebelum dilakukan suatu penciptaan, hitam duluan, baru putih.
Jadi kalau tidak ada hitam, tidak ada putih, ya. Cocok kita kawan. Ya, lanjut. Yang tadi, ya, hitam seringkali diartikan sebagai putus asa, sedih, jahat, bahkan menjadi warna yang digunakan untuk pakaian upacara pemakaman. Betul? Terus kalau ada yang meninggal, kalian datang pakai warna kayak baju saya kayak gini, bisa disuruh pulang kan? Ya, lo mau ngapain? Lo mau ke pantai atau mau gimana? Ini orang lagi pada bersedih, ya. Lanjut. Nah, di tradisi Barat, hitam sering dikaitkan dengan kematian dan masa berkabung. Sementara di Tiongkok kuno dan Tiongkok saat ini, untuk berkabung itu lebih banyak pakai putih. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ini saya lihat di Google. Tapi kalau saya nonton film silat, pernah nonton film silat? Pernah. Kalau lagi bergabung mereka pakai baju putih loh. Perhatiin nggak? Mereka nggak pakai baju hitam, mereka baru pakai baju putih kalau mereka lagi bergabung. Nah, kemudian yang kedua, menurut ilmuwan Jerman Hermann von Helmholtz, hitam adalah sensasi yang nyata meskipun warna tersebut gelap dan tidak memiliki cahaya sekalipun. Sebelum saya lanjut, siapa yang suka warna hitam? Tolong angkat tangan. Ngaku aja, jujur aja. Semuanya suka warna hitam. Biar kurus. Serius ini? Bohong kalian, cewek-cewek dulu. Siapa yang angkat tangan? Semuanya suka warna hitam. Aduh, pusing saya. Kalau pakai baju warna hitam jadi kurus. Oh iya, ya, itu saya nggak pakai. Saya udah nggak muat baju saya yang hitam itu, jadi saya nggak bisa pakai. Oke. Nah, yang ketiga, dalam Feng Shui, kembali ke sistem Tiongkok kuno yang digunakan untuk menata ruang, setiap elemen warna melambangkan elemen khusus. Warna hitam dikaitkan dengan elemen air yang memunculkan konsep kekuatan, misteri, serta tenang. Karena dengan warna hitam itu mata Anda tidak silau biasanya. Betul? Kalau warna putih mata Anda silau, men. Apalagi kalau lagi naik mobil ya, dia kasih dim ya, apalagi lampu dia LED kan, silau kan? Naik motor, silau kan? Tapi kalau hitam kan tidak silau, mata Anda tenang, nyaman, misteri. Saya senang lihat Saudi, senyum terus, ganteng dia itu. Asik. Jomblo. Oke, yang keempat, hitam, bahasa Inggris black, juga digunakan sebagai penamaan suatu hal, seperti Black Monday, ya, Senin kelabu, Senin hitam, ya. Biasanya ini orang-orang yang malas kerja hari Senin, jadi dia bilang Black Monday. Ada yang malas kerja nggak suka hari Senin? Siapa yang suka hari Senin? Kenapa? Karena saya bisa jumpa kalian. Asik. Kalau hari Jumat saya nggak suka. Kenapa? Sabtu Minggu saya banyak keluar uang. Terus dibawa anak saya jalan-jalan. Kalau Senin saya suka, karena uang saya nggak keluar kantor. Oke? Black hole, lubang hitam. Ya, black hole itu suka lihat saya di internet itu ada black hole itu lubang hitam. Biasanya kalau black hole itu kalau di pertambangan apa Pak? Black hole untuk penggalian ya, penggalian tambang. Lalu ada blackmail. Blackmail itu apa? Hah? Surat gelap, kalau katanya kan surat gelap, tapi sebenarnya blackmail itu pembajakan. Ya, kita dibajak blackmail. Black market, pasar gelap, ya. Kalau mau beli handphone agak miring, pasar gelap. Black market, harga di mana tidak ada lisensi untuk penjualan. Kamu senyum terus, senang kali kamu ya. Bahagia ya. Kamu suka itu ya? Suka Pak. Bukan kamu ya. Blackout itu padam. Artinya padam. Jadi lampu tiba-tiba di satu blok area kan ada lampu tiba-tiba putus aliran listrik dan gelap. Itu blackout. Black magic ya biasa yang dipraktekin nama Enos. Ilmu hitam. Black sheep, nah kambing hitam. Nah, kadang-kadang Rizky juga suka jadi kambing hitam. Salah kan? Black Widow itu ada yang di film Avengers karena nggak ada janda hitam yang sebenarnya, ada janda kembang, sama janda muda, ya. Nggak ada janda hitam, itu di film Avengers doang. Pernah nonton film Avengers? Nah. Black Widow tuh cantik ya?
Cantik. Nggak, laki-laki ini laki-laki atau laki-laki ini? Jawab cantik pelan-pelan. Dan ada Black Sweet, Siti Son. Black Sweet. Sweet. Kita Manis. Manis kau Tison kau setuju. Black Sweet. Mana orang Papua? Angkat tangan dulu. Weh, Black Sweet. Firman Tuhan berkata, Putri Yerusalem hitam aku tapi cantik. Manis atau cantik? Cantik. Manis. Manis dan cantik, bukan asal, bukan manis dan ganteng. Berarti Black Sweet itu untuk yang perempuan. Angkat tangan dulu lah yang perempuan, yang agak-agak hitam. Kayak gimana yang nggak hitam? Kau angkat tangan ngapain kau putih? Rambut kita. Mana yang Black Sweet? Kau tak hitam kau. Yang asli orang Papua mana? Ada berapa orang? Perempuan. 2. Ada 2 perempuan. Atau kalian yang merasa hitam? Semua. Maju. Maju sini. Cuma 2? Iya, Pak. Sekarang lagi. Bus. Habis. Ibu nggak usah. Nggak tahu saya cukup atau enggak. Pakai arak loh. Aku kurang satu nanti kalau terakhir ya. Bedaknya pakai arak ya. Dia dapat hadiah. Terima kasih. Makasih, Pak. Ayo tangan mata ya, Dek. Yang cowok nggak Pak? Yang cowok angkat tangan dulu. Menghitamkan diri. Kalian ya kalau udah lihat hadiah aja, udah lupa semua. Yang bener lah, angkat tangan dulu yang hitam kulitnya. Ini Pak. Mendaftar sama Enos. Nanti saya kasih hadiah. Daftar doang. Oke, lanjut. Ya, namun ya warna hitam juga diasosiasikan dengan sejumlah kualitas dan ciri positif. Hitam itu dapat menggambarkan kewibawaan, keanggunan, kehormatan, kekuatan, bahkan kemewahan dengan kesan yang elegan. Makanya kadang-kadang di acara-acara pesta orang juga pakai baju hitam, ya, karena memang lebih kelihatan lebih mewah kalau dia pakai baju yang gaun hitam, terus kemudian dengan perhiasan yang berkilau itu menampilkan efek yang lebih elegan, ya. Sebagai contoh banyak orang memilih warna hitam untuk formal. Juga banyak perusahaan desain logonya hitam. HBO, Home Box Office, itu film-film terkenal, dia logo dasarnya dia warna hitam. BMW, perusahaan mobil dari Jerman, kalau tidak ada warna hitamnya, warna putihnya, nama BMW-nya nggak kelihatan. Kalau dia diputihin, jadi nggak kelihatan. Dia butuh warna hitam untuk menegaskan elegannya dia, bahwa dia sebagai mobil mewah. Kemudian merek Zara, ada yang tahu? Tahu. Oh, ada ya Zara. Basicnya dia hitam. Adidas, Nike, Puma itu semuanya biasa, itu standarnya hitam sebenarnya. Cuman kalau dia sepatunya hitam, kadang dia jadi warna putih. Tapi basic warnanya adalah hitam. Amazon, salah satu portal seperti Tokopedia ataupun Ghibli yang ada di Amerika yang terbesar, itu portal jual beli dia juga basicnya hitam. Yang terakhir ini saya dan Sony. Asik. Lanjut.
Oke, kita lihat kepribadian orang yang suka warna hitam ya. Yang pertama, mereka tidak suka didikte. Saya juga suka warna hitam, saya nggak suka didikte. Mereka mandiri dan percaya diri, mereka tidak melihat pentingnya menyenangkan orang lain. Saya nggak suka menyenangkan orang lain. Bodoh amat buat saya orang senang atau enggak. Yang penting saya senang. Betul, siapa tuh yang ngomong itu? Ya kan? Suka warna hitam? Ya, memenuhi harapan orang lain, tidak penting, menyesuaikan diri dengan norma sosial yang usang dan membosankan, menjalani hidup mereka dengan mengikuti keyakinan dan aturan mereka sendiri. Yang kedua, sangat percaya diri. Anda merasa percaya diri nggak tadi yang suka warna hitam? Betul. Pria maupun wanita yang menyukai warna hitam biasanya mandiri dan berani. Mereka menjalani hidup hanya menganggap pada diri mereka sendiri, menjalani hidup mereka sesuai dengan keyakinan dan prinsip, tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang mereka. Yang ketiga, sensitif. Orang senang menggunakan wanita biasanya memiliki sifat sensitif, sadari atau tidak sengaja mencoba melindungi diri mereka dari emosi negatif yang kuat. Mengenakan pakaian hitam mencegah mereka dari gangguan dan membantu tetap tenang dan fokus dalam situasi yang bertekanan. Yang keempat, tidak mudah membangun hubungan dengan orang lain. Orang yang suka mengenakan pakaian hitam sering mengalami kesulitan menjalani hubungan. Apakah Anda merasa seperti itu? Sama dong. Saya juga sulit menjalani hubungan dengan orang lain. Tapi saya senang ngobrol sama orang lain, bukan berarti tidak mau ngobrol. Tapi ya sulit kalau kita mau dekat, ya ada sesuatu hal yang harus kita harus ada yang saling membutuhkan. Ya, mereka tidak ingin orang lain mengetahui apa ketidakamanan dan kekurangan mereka, jadi tetap jauh membantu mereka menyembunyikan kerentanan dan ketidaksempurnaan mereka. Yang kelima, dominan dan berkelas. Ya, seperti yang sudah diuraikan. Warna hitam menandakan kekuatan dan diri, tetapi juga menandakan wibawa atau prestis. Orang yang menandakan warna hitam sangat ambisius, dan mereka ingin orang lain menghormati mereka dan menganggap mereka sebagai individu yang berpengaruh dan terkelas. Apa kata firman Tuhan tentang warna hitam? Roma 1:21. Sebab sekalipun mereka kenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kalau di bahasa Inggrisnya menjadi hitam. Ya, jangan bodoh. Hati Anda harus tetap putih, bersih dan bersinar terang. Kulit hitam, hatinya putih. Ya, tenang. 2 Petrus 1:19. Dengan demikian kami makin ditentukan oleh firman yang telah sampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang bersinar di dalam hati. Lanjut. Ya, hitam tapi manis, daripada putih tapi rajikan. Pernah lihat orang yang lehernya hitam kayak begini? Jadi kalian yang hitam, kalian manis. Ibu ini manis ibu. Apalagi zaman mudanya. Kaci ini zaman mudanya. Bintang Timur. Bintang Timur. Lanjut. Pakaian warna hitam bila terkena kotoran taklah nampak sangat. Macam itu juga hati. Bila ada hitam buat dosa pun tak rasa bersalah. Kalau kau udah buat dosa nggak bersalah, hatiku hitam. Introspeksi. Udah buat dosa cuek-cuek aja. Ada uang orang di situ ambil. Ada barang orang ambil. Nggak tahu rasa dosa, nggak rasa salah. Ada makanan orang ambil. Nggak rasa salah kan? Makan temen ini. Makanan temen. Makanan temen ini ambil. Nggak rasa salah. Izin dulu lah, ya. Tuh. Izin Tuhan. Ya. Macam itu juga hati bila ada hitam buat dosa. Tak rasa bersalah kan?
Lanjut. Hidup ini seperti piano ya, berwarna putih dan hitam seperti saya dan Sony ya. Namun ketika kuasa Tuhan yang memainkannya, semuanya menjadi Indah.